Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga harapan Bapak kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran yang menantang ya hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini itu menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua ya, bagi Bapak dan khususnya kalian. Dan ilmu ini akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Oke, berdoa mulai. Doa selesai ya. Baik, jadi pada pembelajaran ini ya, ini tidak kita langsungkan secara luring, namun daring. Nah, di pembelajaran kali ini juga itu masih masuk ke dalam konteks mekanika ya, atau perhitungan gitu ya. Pembelajaran yang mungkin cukup menarik ya, bagi kalian nggak tahu menarik atau enggak, tapi insya Allah ya ilmu ini merupakan ilmu yang bermanfaat dan akan kalian gunakan ya di masa yang akan datang. Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang prinsip dasar mekanika teknik. Ya, oke. Yuk kita mulai. Apa itu prinsip dasar mekanika teknik? Kita mulai dulu dengan definisi mekanika teknik itu apa sih? Ya. Oke, sekarang silahkan simak video berikut. Mekanika itu sendiri adalah ilmu fisika yang mempelajari keadaan status benda, baik dalam keadaan diam atau bergerak akibat pengaruh gaya-gaya yang bekerja. Ilmu ini sangat penting dipelajari dan perannya sangat penting dalam sistem analisis kerekayasaan atau engineering. Seringkali orang menyebutnya bahwa awal dari rekayasa adalah mekanika. Dalam riset dan pengembangan di era modern pun, ilmu mekanika masih relevan dan dapat diterapkan, misalnya dalam bidang-bidang getaran, stabilitas, kekuatan dari struktur dan mesin, performance engine, aliran fluida, mesin-mesin listrik dan peralatannya. Oke, baik. Jadi kita mulai dengan definisi mekanika teknik ya. Oke. Nah, jadi mekanika teknik itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu fisika ya yang mempelajari perilaku ya, digarisbawahi mempelajari perilaku atau melihat perilaku suatu benda yang bergerak ya ataupun diam. Yang dalam hal ini kita menganalisis gaya dan gerakan benda serta struktur dalam kondisi keseimbangan atau gerakan. Di dalam ilmu mekanika sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Kita lihat di samping. Yang pertama itu mekanika benda rigid atau mekanika yang tidak berubah bentuk ya. Itu dibagi menjadi 2 ya. Statistik dan dinamis. Yang kedua adalah mekanika deformable atau mekanika yang mempelajari tentang benda yang diberi gaya yang benda tersebut berubah bentuknya. Dan yang ketiga adalah mekanika fluida. Dan untuk jenjang SMK kita hanya mempelajari mekanika benda rigid ya, atau biasa disebut itu juga dengan mekanika benda tegar. Nah, mekanika benda tegar ini sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mekanika statis dan mekanika dinamis. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas mekanika benda rigid ya, atau mekanika benda tegar. Itu apa sih? Jadi untuk mekanika sendiri itu diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu mekanika statis
atau mekanika statika dan mekanika dinamis ya, atau mekanika dinamika. Nah, apa itu mekanika statika atau mekanika statis? Nah, mekanika statis itu sendiri adalah ilmu yang terkait dengan kesetimbangan benda atau body equilibrium yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu pengertian dari mekanika statik. Oke. Dan yang selanjutnya mekanika dinamis atau mekanika dinamika. Mekanika dinamika itu sendiri merupakan mekanika yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari dengan benda yang melajunya itu dipercepat ya. Jadi kalau yang tadi statis itu konstan, dia konstan. Nah, kalau dinamis dia dipercepat. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi ini merupakan dua cabang ilmu dari mekanika benda tegar ya, atau mekanika benda rigid yang akan kita pelajari. Nah, kenapa ilmu mekanika ini perlu untuk dipelajari? Ini bisa kalian lihat pada gambar-gambar di sebelah agar kalian tahu nih apa pentingnya dipelajari. Yang sebelah itu ada kapal ya, kapal tanker ya, kapal lah gitu ya, yang ada berada di laut. Selanjutnya di sebelahnya ada tambang minyak ya, tambang minyak di laut. Yang selanjutnya lagi di sebelahnya ada gedung, gedung hotel, pokoknya gedung ya. Dan yang sebelahnya ada struktur jembatan. Nah, ilmu mekanika teknik ini belajar tentang itu. Jika tidak diperhitungkan desain struktur itu menggunakan mekanika teknik ya, khususnya mekanika dinamis dan statis tadi, maka akan terjadi roboh ya. Makanya sebelum diresmikan dia harus dilakukan uji beban dahulu ya, atau uji kekuatan. Yang fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui desain struktur tersebut apakah kuat atau tidak. Oke, nah ini termasuk penerapan atau pengaplikasian dari pentingnya kita mempelajari ilmu mekanika teknik ya. Oke, yang selanjutnya, urutan belajar mekanika teknik itu dari mana sih? Jadi, urutan belajar mekanika teknik itu, yang pertama, kalian harus memahami apa yang namanya besaran. Yang kedua, memahami apa yang namanya satuan. Ya. Dan yang selanjutnya, ini setidaknya ya untuk ilmu dasar, itu memahami hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan dahulu tentang besaran dan satuan. Itu seperti apa? Untuk hukum Newton 1, 2, 3 akan Bapak jelaskan pada minggu selanjutnya ya. Oke, yang pertama kita masuk ke besaran. Oke, jadi definisi besaran itu apa sih? Nah, definisi besaran dalam fisika sendiri adalah sifat atau karakteristik dari objek atau fenomena alam yang dapat diukur atau dihitung. Nah, besaran ini membantu kita dalam memahami dan menjelaskan berbagai aspek dalam ilmu fisika. Dalam konteks ilmu fisika, besaran biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Nah, secara umum, besaran dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah besaran pokok atau fundamental, ya. Yang kedua adalah besaran turunan atau derivat. Besaran pokok sendiri adalah besaran yang tidak dapat diuraikan menjadi besaran yang lebih sederhana. Sementara besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi atau operasi matematika dari besaran pokok. Yang pertama kita masuk dulu ke pembahasan besaran pokok ya. Nah, contoh-contoh dari besaran pokok. Contohnya panjang. Misal, panjang sebuah meja itu 2 meter.
Nah, itu besaran pokok. Terus ada massa. Misalnya, massa sebuah benda adalah 5 kg. Waktu, misalnya nih, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu 2 jam. Arus listrik, misalnya arus listrik yang mengalir dalam sebuah kawat adalah 3 ampere. Suhu, misalnya suhu di luar adalah 25 derajat Celcius. Intensitas cahaya, misalnya intensitas cahaya dari sebuah lampu adalah 100 kandela. Ya, tapi jarang ya kita di sini biasanya menggunakan lumen. Ya, intensitas cahaya berapa lumen gitu ya. Dan jumlah zat, misalnya jumlah zat dalam sebuah larutan adalah 0,5 mol. Ya, itu. Jadi sampai di sini paham ya untuk besaran pokok. Jika ada kalian yang bingung tentang besaran pokok itu, silakan tulis di kolom komentar. Oke, yang selanjutnya adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan ini apa? Besaran turunan ini merupakan hasil operasi dari besaran pokok tadi. Contohnya adalah sebagai berikut. Luas. Misalnya luas sebuah lapangan adalah 100 meter persegi. Diperoleh dari perkalian panjang dengan lebar. Kecepatan. Misalnya kecepatan sebuah mobil adalah 60 km per jam. Itu diperoleh dari pembagian jarak dengan waktu. Percepatan. Misalnya percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8 meter per detik. Yang mana itu diperoleh dari perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Terus yang selanjutnya adalah energi. Misalnya energi kinetik sebuah objek adalah 500 joule. Itu didapat atau diperoleh dari perkalian massa dengan kuadrat kecepatan, yang merupakan kombinasi dari massa dan kecepatan. Dan gaya ya. Selanjutnya, gaya. Misal, gaya yang diberikan pada sebuah benda adalah 10 Newton. Nah, gaya 10 Newton itu diperoleh dari hukum kedua Newton, yang merupakan kombinasi dari massa dan percepatan. Nah, untuk hukum Newton akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Oke, selain dari besaran pokok dan besaran turunan, ada 2 jenis besaran di dalam ilmu mekanika atau ilmu fisika yang disebut dengan besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki magnitudo atau nilai numerik saja, tanpa arah tertentu. Dalam representasi matematis, besaran skalar hanya dinyatakan dengan sebuah angka dan satuan, tanpa memperhitungkan arah. Nah, besaran skalar sepenuhnya dijelaskan oleh besaran tersebut tanpa memperhatikan orientasi ruang. Nah, contoh besaran skalar itu, contohnya apa aja? Misal, contohnya panjang. Panjang sebuah meja adalah 2 meter. Nah, panjang ini hanya memiliki numerik aja itu, 2 meter, udah selesai, gitu ya. Itu merupakan besaran skalar. Jadi dia tidak ada yang namanya arah, ya. Arah itu nggak ada. Cuman menyatakan aja panjang suatu benda 2 meter. Udah selesai. Cukup di sana. Oke, yang kita masuk ke contoh selanjutnya adalah massa. Misal nih, massa sebuah benda adalah 5 kg. Massa ini hanya memiliki nilai numerik 5 dan satuan kilogram. Sama seperti panjang tadi tanpa memperhatikan arah. Dan selanjutnya suhu. Suhu udara kita misalnya di Bandung ini 25 derajat Celcius ya. Suhu ini hanya memiliki nilai numerik 25 dan satuan derajat Celcius tanpa memperhatikan arah. Oke, paham sampai di sini apa yang dimaksud dengan besaran skalar. Ya, tidak ada yang namanya arah ya, tidak ada yang namanya arah, hanya dia menjelaskan numerik dan satuannya saja. Sebatas itu.
Nah, selain dari besaran skalar, ada juga yang namanya besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor sendiri adalah besaran yang memiliki magnitudo atau nilai numerik serta arah dan orientasi tertentu di dalam ruang. Nah, dalam representasi matematis, besaran vektor seringkali diilustrasikan sebagai panah dengan panjang yang mewakili magnitudo dan arah panah yang menunjukkan arah vektor tersebut. Besaran vektor menyajikan informasi tentang magnitudo dan direction atau arahnya. Contoh dari besaran vektor adalah sebagai berikut. Kecepatan. Misal, kecepatan sebuah mobil adalah 60 km per jam ke arah timur atau ke arah barat. Ya, bebas lah ya. Nah, kecepatan ini memiliki nilai numerik 60 satuan kilometer per jam dan ada arahnya. Nah, ini yang membedakan dari besaran vektor dan besaran skalar. Jangan saklar ya, skalar. Jadi di besaran vektor ini ada yang namanya arahnya, ke arah timur atau ke arah barat. Oke, contoh yang selanjutnya. Misalnya sebuah benda menerima gaya 10 Newton ke atas. Gaya ini memiliki numerik 10 satuan Newton dan arahnya ke atas. Selanjutnya, percepatan. Misalnya sebuah objek mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Percepatan ini memiliki nilai numerik 3 satuan meter per detik ya. Sekon per detik dan arahnya ke kanan. Oke, sudah mengerti ya? Bapak harap sudah mengerti tentang yang dimaksud dari besaran vektor. Jadi kalau besaran skalar itu tidak memiliki arah, kalau besaran vektor itu memiliki arah. Itu saja bedanya ya, sangat simpel. Oke, kita lanjut. Setelah memahami apa yang namanya besaran, kalian juga wajib memahami apa yang namanya satuan. Nah, satuan itu apa? Jadi, satuan adalah cara untuk mengukur atau menyatakan besaran fisika. Dengan menggunakan satuan yang tepat, kita dapat membandingkan, mengukur, dan menyampaikan besaran dengan jelas dan konsisten. Jadi ada beberapa jenis satuan ya, tapi yang paling sering dipakai itu adalah satuan internasional. Sistem internasional itu mengatur standar satuan yang digunakan secara internasional untuk konsistensi sebenarnya dalam komunikasi ilmiah. Jadi maksudnya itu ya nggak berubah-berubah, disepakati aja gitu. Jadi misal di negara Amerika untuk massa itu menggunakan kilogram, kita juga gunakan kilogram gitu ya. Jadi tidak beda gitu ya. Ini juga berkaitan agar ilmu pengetahuan itu lebih mudah juga diserap dan disamaratakan ya. Yang berdampak lebih mudah untuk dipelajari. Dan berikut adalah contoh beberapa satuan dasar dalam sistem internasional. Oke, satuan panjang itu meter, satuan massa kilogram, satuan waktu detik, satuan arus listrik ampere, satuan suhu Celcius, dan lain sebagainya. Nah, apakah hanya sampai di sana besaran dan satuan? Ya enggak, pasti ada yang namanya hubungan. Dan berikut adalah hubungan dari besaran dan satuan yang dipelajari di dalam ilmu mekanika teknik. Yang pertama itu besaran dan satuan panjang. Kedua, besaran dan satuan massa. Ketiga, besaran dan satuan waktu. Dan keempat adalah besaran dan satuan gaya. Oke, kita masuk ke besaran dan satuan panjang. Besaran panjang mempunyai satuan meter dengan lambang meter ya. Menurut Persetujuan Conference General Despite et Measures ya,
CGPM, ke-11 tahun 1963. Meter adalah satuan panjang jarak, yaitu kurang lebih 1.650.763,73 kali panjang gelombang dalam ruang hampa di radiasi atom kripton 86. Jadi ya beginilah meter itu disepakati ya, jadi dihitung dari satuan panjang terhadap gelombang dalam ruang hampa di radiasi atom. Nah, untuk mengukur satuan panjang bisa kita gunakan ya banyak ya, bisa mistar, bisa menggunakan metran, mistar gulung, bisa kita menggunakan mikrometer sekrup, dan bisa kita menggunakan jangka sorong. Yang selanjutnya adalah besaran dan satuan massa. Besaran massa mempunyai satuan kilogram dengan lambang kilogram ya, kg. Ya, menurut CGPM lagi, yang pertama tahun 1901, ini badan di Amerika ya, yang membuat standar internasional. Kilogram adalah standar satuan massa yang sama dengan prototipe, dan contoh kilogram sendiri yang dibuat itu dari bahan platina iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Sevres dekat Paris. Nah, itu merupakan dari mana satuan internasional ini dibuat ya. Ya, itu sejarahnya sedikit. Nah, untuk menghitung massa atau berat itu kita bisa menggunakan ya banyak ya, neraca atau timbangan. Itu bisa kita gunakan untuk mengukur dari berat massa. Baik, yang selanjutnya besaran dan satuan waktu. Besaran waktu mempunyai satuan detik. 1 detik adalah waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.601,7 kali. Selanjutnya, waktu dibagi menjadi periode secara berulang-ulang. Bisa detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, tahun, dekade, ya, abad, banyak ya. Itu adalah besaran satuan waktu. Nah, selanjutnya adalah hubungan dari besaran dan satuan kecepatan. Kecepatan sendiri merupakan besaran turunan yang mempunyai satuan meter per sekon. Nah, percepatan adalah jarak tiap satuan waktu. Misalnya, kecepatan kendaraan bermotor yang mempunyai satuan kilometer per jam. Kecepatan gerak pahat pada mesin bubut yang mempunyai satuan meter per menit. Nah, kecepatan itu dirumuskan dengan V ya. Ini walaupun bentuknya sama dengan nu ya, tapi beda, ini V besar ya. Sama dengan S dibagi dengan T, yang mana V itu merupakan kecepatan dalam satuan meter per sekon, T merupakan waktu dalam satuan detik, dan S adalah jarak dalam satuan. Ini dalam meter ya. Nah, kita masuk sedikit ke contoh soal. Suatu kendaraan bergerak dari kota A menuju kota B dengan kecepatan tetap atau V sama dengan 72 km per jam. Ya, di sini ada 3 nih yang ditanyakan. Yang pertama, berapa meter per sekon kecepatan kendaraan tersebut? Yang mana 1 km per jam itu sama dengan 1 per 3,6 meter per detik. Yang kedua, berapa jarak yang ditempuh selama 5 detik? Dan yang ketiga, berapa kilometer jarak kota A ke B jika dari kota A ke B memerlukan waktu 1,5 jam. Nah, ingat, untuk rumus dari kecepatan itu V sama dengan S dibagi dengan T. Ya.
yang mana S itu merupakan jarak dan T merupakan waktu. Nah, kita buat dulu nih diketahuinya. Diketahui apa aja sih? P-nya sudah ketahuan nih, 72 km per jam. T, 5 detik ya, 5 detik. Untuk yang pertama, berapa meter per sekon kecepatan kendaraan tersebut? Nah, 1 km per jam itu sama aja ya dengan 1 per 3,6 meter per detik. Dapatnya dari mana? Ada yang tahu? Dapatnya karena 1 jam kan 60 menit. Ya, 60 menit berarti berapa detik? Tinggal dikalikan aja, 60 dikali 60 sama dengan 3.600. Ya. Nah, 3.600 tersebut sama dengan 0 kira-kira ya, 0,27 atau 0,28. Yang mana kalau dipecahkan, dibuat pecahan itu sama dengan 1 per 3,6 meter per sekon. 1 per 3,6 ya, biar mudah aja. Oke, sudah, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Nah, untuk mengubah kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per detik, kita perlu mengalihkan kecepatan dengan faktor konversi, atau kita konversikan terlebih dahulu. 1 km per jam itu sama dengan 3,6 meter per detik. Seperti yang Bapak bilang tadi ya. Oleh karena itu, tinggal kita bagikan aja. V-nya udah dapat. S-nya berapa tadi? 72,372 km per jam. Oke, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Kecepatan kan dirumuskan V sama dengan S dibagi T. Dalam satuan meter per sekon ya. Yang mana? S itu 72 km per jam. Dan T itu 5 detik. Nah, kita tinggal bagikan aja. Jadi, jawaban untuk yang A itu adalah 20 meter per sekon. Nah, yang selanjutnya, berapa jarak yang ditempuh selama 5 detik? Oke, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut selama 5 detik? Nah, ini sangat mudah sekali ya. Jadi kita tetap masukkan rumusnya, V sama dengan S dibagi dengan T. Ya. Atau kita buat deh S1 ya. S awal maksudnya sama dengan, nah ini kita tinggal kali silangkan aja. Sama dengan V dikali T. Sama dengan kecepatannya ini udah dapat nih, yang A tadi 20 kan, dikali 5 sama dengan 100 meter. Kecepatan per detiknya kita udah tahu nih, 20 meter per detiknya. Kita tinggal kalikan aja. Dia minta nih selama 5 detik itu berapa? Ya udah, kita masukkan 20 kali 5 sama dengan 100 meter. Nah, untuk yang C, berapakah jarak dari kota A ke kota B? Oke, kita tetap masukkan rumus yang sama ya. S sama dengan V dikali T. Atau kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kita tinggal masukkan, kecepatannya sudah terlihat tuh di soal, 72 km per jam dikali 1,5. 1,5 ini didapat dari mana? Karena dia di soalnya itu jika dari kota A ke B memerlukan waktu 1,5 jam, maka didapatkan hasil 108 km per jam. Jadi di sini aplikasinya itu di motor kalian sehari-hari ya. Jika kalian mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam, tapi kecepatan itu harus konstan ya.
Selama 1 jam berarti 60 km yang akan kalian tempuh. Tapi dengan catatan itu kecepatan konstan, tidak berubah. Nah, tapi dalam keadaan nyata kan nggak bisa. Ya, terjebak lampu merah, gitu, dan lain sebagainya. Tapi jika kecepatan konstan, maka jika kalian mengendarai sepeda motor 60 km per jam konstan ya, nggak berubah-ubah, maka selama 1 jam itu, kalian akan menempuh jarak 60 km. Jadi paham ya hubungan dari besaran dan satuan kecepatan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke besaran dan satuan usaha ya, atau gaya. Oke, kita baca. Jika pada suatu benda bekerja gaya F dalam Newton dan benda tersebut bergerak sejarak. Dalam artian di sini dirumuskan dengan S ya, jarak itu S dalam satuan meter, maka benda itu telah dilakukan usaha sebesar W sama dengan F dikali S Newton meter. Usaha adalah besaran turunan yang mempunyai satuan Newton meter atau Joule. Usaha sendiri didefinisikan sebagai gaya dikali jarak atau F dikali S. Nah, persamaan usaha atau rumus dari usaha itu sendiri merupakan W sama dengan F dikali S, yang mana W itu usaha dalam satuan Newton per meter, dengan keterangan W merupakan usaha dalam satuan Newton meter, dengan keterangan F merupakan gaya dalam satuan Newton, S merupakan jarak dalam satuan meter, yang mana F dikali S berarti W, yang mana usaha dalam satuan Newton meter atau Joule. Tapi Joule jarang ya, di kita pasti digunakan Newton meter, yaitu sama aja. Nah, kita masuk ke sesi pembahasan soal. Ada suatu benda A bekerja gaya F 150 Newton dan benda tersebut berpindah sejarak S ya, jaraknya 5 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya F terhadap benda tersebut? Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya. Kita buat dulu, diketahui gaya F sama dengan 150 Newton. Jarak atau S sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W yang dilakukan. Nah, untuk menjawab ini sangat mudah sekali. Tinggal kita kalikan. Mana rumusnya? W sama dengan F dikali S. Jadi, tinggal kita masukkan 150 Newton dikali 5 meter. Sama dengan 760 Newton meter. Ya, satuannya dimasukkan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya, kita akan membahas bersama tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, Bapak akan kasih pekerjaan rumah nih untuk kalian. Kebetulan ini daring, maka untuk soal yang kalian harus kerjakan di rumah, nanti dikumpul ke Bapak ya, adalah samping. Silahkan mengerjakan. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dasar pengetahuan kejuruan 1 bersama Bapak Reza Saputra, SPD. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baiknya berdoa ya. Semoga pembelajaran pada hari ini itu bermanfaat bagi kalian di kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak akhiri sesi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas atensi kalian semua telah mengikuti dengan baik pembelajaran pada video kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan semangat belajar
SMK bisa. Akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.